minta perlindungan Tuhan. Bapa, kami meminta perlindungan, meminta hikmat untuk kami bisa live, untuk kami bisa dengar firman-Mu pada malam ini. Kami minta Tuhan signal semua yang baik, supaya yang mengganggu live ini Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kuasa-Mu bekerja, Engkau juga mengurapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, maaf ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, tetap maaf, ini sinyal tidak tahu kenapa 2 kali terlempar gara-gara ada telepon masuk. Sudah stabil ya, puji Tuhan, kuasa Tuhan ya. Dari tadi agak putar-putar gini, puji Tuhan sudah stabil. Nah, malam ini saya akan menyampaikan firman tentang bagaimana jangan membesarkan masalah ya. Kita tahu di masa yang sulit ini kita sudah rasanya berat. Semakin pikiran kita ini makin membesarkan masalah, hidup kita makin berat gak? Jelas. Tapi waktu kita berusaha untuk hari ini gak membesarkan masalah, tapi membesarkan Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Saudara percaya hari-hari ini ada banyak orang yang sudah berapa kali saya khotbah, saudara tidak usah takut. Kalau saudara lagi jatuh ditimpa tangga, mau tangganya berapapun, Mazmur 34 ayat 21 itu dipegang saudara. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Ya, saudara percaya kita tidak akan pernah patah. Walaupun akal logika manusia, waktu kita jatuh ditimpa tangga, dunia ngalami patah, tapi buat kita perlindungan Tuhan buat setiap kita. Itu sebabnya jangan membesar-besarkan masalah. Setiap kita hari ini yuk, kalau saudara berkata gini, Bu, logikanya gimana ndak membesarkan masalah? Masalah saya tambah besar, hutang saya tambah besar, suami masalahnya tambah besar, istri masalah tambah besar, anak tambah besar. Bagaimana logikanya kita tidak membesarkan masalah? Pastikan ya, kalau saudara baca di Matius 5 mulai ayat 3-4, kita tahu bahwa kata berbahagia, kita mungkin hari ini ngalami keadaan yang terpuruk sehingga rasanya saudara tiap buka mata saudara cuma lihat masalah ya. Kita buka mata cuma lihat masalah. Tapi pastikan yuk kita belajar. Waktu kita susah, dulu waktu saya susah gitu, Tuhan bilang gini, Eli, apa yang aku katakan itu yang harusnya engkau dengar. Kenapa engkau dengar apa kata orang, apa kata iblis tentang hidupmu? Bukankah hidupmu ini ditentukan apa kataku? Matius 5 ayat 3 dan 4 kita baca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, waktu kita miskin, orang dunia berkata kasihan deh lu. Jujur, orang miskin itu ibaratnya orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita pada posisi sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan tidak ada, kekuatan tidak ada, akal sudah habis akal. Tapi satu hal hari ini, logika. Kalau orang sudah tidak bisa apa-apa, kekuatan tidak punya, habis akal. Kira-kira posisi kita, pasti kita makin terpuruk. Tuhan, ini gimana Tuhan? Saudara mungkin sudah mulai putar otak, peras pikiran saudara, karena kita lagi ngalami keadaan yang disebut miskin, tidak berdaya. Satu hal yang kita perlu mengerti, cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia itu total berbeda. Pada waktu kita ngalami ndak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, sudah habis akal. Kita sudah nggak bisa
hidup ini mungkin lupa rasanya untuk tersenyum. Ya, berapa banyak orang hari ini sampai lupa rasanya berbahagia, lupa untuk bersenyum, lupa. Kenapa? Karena lagi ngalami titik fase di mana kita ngalami keadaan yang sudah tidak terberdaya sama sekali. Itu namanya miskin. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan firman Tuhan itu berbahagia. Berarti kita tidak ada yang salah dengan keadaan yang miskin, tidak berdaya. Karena ketika kita protes sama Tuhan, Tuhan bilang gini, berbahagia. Kamu tidak patut untuk hari ini hidup dalam keterpurukan, dan semakin engkau sedih, semakin engkau membesarkan masalah waktu engkau tidak berdaya, maka engkau akan kehilangan yang namanya kerajaan surga. Hari ini karena aku sedang mempersiapkan sesuatu upah yang besar, makanya aku izinkan setiap orang hari ini ngalami keadaan yang miskin, tidak berdaya, tapi di pemandanganku berbahagialah. Berarti kita ini jangan lebay. Justru waktu saudara tidak berdaya, firman Tuhan ini memang gak bisa diselami dengan akal pikiran. Orang miskin ya tidak mungkin bisa berbahagia. Tapi justru firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara dan saya hari ini mungkin kau duka cita sudah tidak punya uang. Engkau mungkin ngalami penghasilan yang benar-benar sudah Bu Eli rasanya tidak punya uang tuh gimana Bu Eli, bangkrut gimana, suami nggak pulang, istri nggak pulang. Ada banyak duka cita ketika kita sudah jatuh ditimpa tangga. Tangganya bukan satu, tangga 2, tangga 3. Tapi sekali lagi jangan pernah membesarkan masalah saat hidup kita berduka cita oleh banyaknya tangga yang menjatuhi kita. Tapi malam ini ada kata yang berkata berbahagialah. Sekali lagi, ikut Tuhan itu bahagia bukan saat uangmu banyak, ya saat kaya raya, tapi saat miskin. Orang ikut Tuhan itu berbahagianya bukan saat sukacita, habis dapat rezeki nomplok, dapat sesuatu di mana suamiku sudah berpelukan lagi Bu Eli, tapi ini suami makin galak, suami makin jahat, suami, istri, anak-anak makin berontak. Mungkin hari ini kau divonis dokter dengan penyakit kanker yang stadium hari ini sudah stadiumnya naik. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Hari ini malam ini siapa yang lagi ngalami keadaan sudah tidak berdaya? Hari ini siapa yang berduka cita oleh banyaknya kejatuhan ditimpa tangga? Tangganya begitu banyak Bu Eli. Percayalah, satu kata yang Tuhan mau malam ini mengajak kita semua, yuk berbahagialah. Kalau aku yang memerintahkan bahagia, itu berarti di depan aku sudah menyediakan. Sekalipun hari ini kau tidak masuk akal, pasti aku menyediakan hiburan. Saya pernah ceritakan, waktu saya bisa menjalankan firman ini di tengah duka cita saya, hiburan Tuhan itu datang, surprise, door prize, mujizat. Itu mengikuti saya di tengah proses. Ada banyak surprise yang membuat saya kaget-kaget. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, bukankah aku sudah berkata, saat engkau bisa berbahagia di tengah duka citamu, suamimu menyakitimu Eli, suamimu tidak pulang Eli. Bukankah aku sudah berjanji untuk memberi penghiburan? Ketika engkau bisa hari ini bersuka cita, berbahagia di tengah engkau berduka cita. Mungkin kita berduka cita karena uang kita habis ludes, rugi. Punya usaha rugi, rumah dilelang bank. Mungkin hari ini kau tiba-tiba divonis dokter penyakit kanker. Mungkin ada banyak orang yang lagi ngalami duka cita, di mana saudara ngalami keadaan suami istri hubungan sudah tidak ideal, tidak seperti dulu lagi, di mana engkau kena pemutusan hubungan pekerjaan, ya PHK dan sebagainya.
otomatis semua berita buruk itu akan membuat kita duka cita. Tapi sekali lagi, ketika itu terjadi, jangan makin membesar-besarkan masalah. Tapi sebaliknya, hari ini Tuhan mau setiap saudara dan saya, yuk bersuka citalah. Karena di tengah-tengah engkau bersuka cita, di tengah engkau kehilangan, kerugian, engkau disakiti, engkau difitnah, engkau ditampar pipimu, hari ini di tengah vonis penyakit apapun, Tuhan akan memberikan penghiburan. Bahkan Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah engkau jika engkau dianiaya karena kebenaran, karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Hari ini upahnya itu gak main-main loh. Hari ini orang yang bisa berbahagia itu tahu pasti, karena dia sudah punya upah yang melebihi upah di dunia, upah kerajaan surga. Banyak orang gak rela kehilangan harta di dunia untuk digantikan upah kerajaan surga dengan jalani yang namanya saat tidak berdaya, miskin, ada berita duka cita, ada yang namanya penganiayaan. Berapa banyak orang tidak rela hari ini kehilangan harta di dunia, upah di dunia, untuk digantikan upah kerajaan surga dan penghiburan yang Tuhan berikan. Orang tidak rela. Tuhan, lebih baik aku lebih rela upah kerajaan Allah daripada aku bangkrut, daripada zona nyamanku dulu punya suami istri baik sekarang berulah. Tuhan, dulu tokoku rame sekarang tokoku sepi. Saudara percaya, semua proses yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi itu karena disuit. Saudara tangkap ya, kita ini jangan fokus dengan upah yang di dunia, karena semua yang kita peroleh di dunia itu diperoleh untuk ditinggal selama-lamanya. Sementara Tuhan itu targetnya kita semua sebelum pulang ke rumah Bapa. Kita hari ini harus rela. Nah, gak usah besarin masalah. Memang kamu harus mengalami fase kemiskinan di mana titik ambang batas kekuatan. Ada banyak duka cita yang berturut-turut akan kau alami, tapi jangan takut karena ada penggantinya. Aku sudah sediakan door prize, surprise, mujizat penghiburan yang aku sudah sediakan, dan aku sudah sediakan yaitu upah dalam kerajaan surga. Saudara, hari ini jangan terus fokusnya dengan upah di dunia. Mana berkatmu Tuhan, mana upahmu Tuhan. Tapi sekali lagi, sebagai firman malam ini, kita mau hari ini ikhlas. Tuhan, hari ini aku tidak berdaya. It's okay, Tuhan bilang. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. It's okay, tenang nak. Karena justru waktu engkau ngalami proses saat engkau tidak berdaya, engkau babak belur hari ini, senyatanya aku mau menggantikan hal yang lebih besar. Bukankah hari ini kerajaan surga itu jauh lebih penting daripada sekedar upahku di dunia ini? Hari ini yuk, kalau saudara lihat bagaimana ya Matius 5 ayat 12. Tuhan tuh aneh ya, berbahagia di Yakobus 12, Ibrani 12 ayat 1 yang berkata, berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Semua yang dikatakan firman berbahagia itu semua tidak enak. Berbahagia, siapa sih yang bisa bahagia saat jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Tidak bisa. Siapa yang bisa bahagia saat duka citanya bertambah-tambah? Tuhan, duka cita Tuhan, berturut-turut duka cita. Akal logika, mana ada orang yang duka citanya banyak, kemalangannya banyak, pencobaannya banyak, kemudian ngalami keadaan fase saudara sudah tidak berdaya, kayak terkapar. Istilah orang tidak berdaya itu kayak terkapar, sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sudah habis akal. Kira-kira kalau pada posisi ini, jujur hari-hari ini orang ngalami posisi seperti ini, seharusnya manusia kalau mengerti firman Tuhan, saudara dan saya akan ambil posisi.
hari ini engkau harus berbahagia. Karena jelas Tuhan yang memerintahkan, firman yang memerintahkan, bukan karena kita tidak waras, saudara. Orang mungkin lihat kita ini tidak waras, wong suami tidak pulang kok bisa bersuka cita, bisa tetap ketawa, senyum, bekerja ya tetap tidak sedih, tidak nangis bombay. Kenapa? Bukan karena kita. Jujur saya ini banyak dikatakan orang Bu Eli itu munafik. Wong masalah rumah tangganya besar, badannya besar, kok bisa tersenyum? Itu pasti bohong. Di balik senyumnya pasti dia nangis bombay. Oh, terbalik saudara. Di balik duka cita saya seharusnya ada kebahagiaan. Saudara, hari ini kalau saudara mau nangis, nangis. Saudara disakiti akal logika, nangis aja. Tapi sekali lagi nangisnya kita, air matanya kita bukan air mata penyesalan, tapi air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik rasa sakit air mata kita, Tuhan sudah sediakan penghiburan. Tuhan sudah sediakan upah kerajaan surga yang tidak perlu disesali. Lihat ayat 12, kita belajar ayat 12. Ajakan lagi, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini sudah akhir zaman. Makanya berulang kali saya ingatkan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara dan saya hari ini lagi masuk masa eliminasi. Semakin dipersempit ruang geraknya orang benar. Jujur, saudara ngerasain enggak? Orang yang makin serius sama Tuhan, itu ruangnya makin dipersempit loh. Saudara seperti makin dipepet sampai enggak berdaya. Saudara seperti ngalami fase duka cita berturut-turut, pencobaan bertubi-tubi. Saudara ngerasain enggak? Saya ngerasain, saudara. Ketika Tuhan berkata semakin banyak ya hari ini, jangan bangga masuk kategori yang banyak terpanggil, tapi berlomba-lombalah hari ini masuk dalam eliminasinya Tuhan yang semakin dipersempit ruang geraknya orang benar, yaitu karena kita hari ini masuk yang kategori sedikit yang terpilih. Bukan banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, yaitu saudara yang makin ruang lingkupnya dipersempit. Saudara makin ngalami tidak berdaya, berbahagialah. Saudara duka cita bertubi-tubi, saudara ngalami pencobaan bertubi-tubi. Satu hal, kalau saudara baca di Matius 5 ayat 12, ini kata-kata yang keren. Selain berbahagia, diajak bersuka cita. Tidak masuk akal. Sudah jatuh ditimpa tangga 1, 2, 3, 4. Tuhan bilang apa? Nak, aku tetap melindungi engkau. Tidak ada satupun tulangmu yang patah, berarti aman. Sudah tidak patah, aku beri penghiburan, malah aku gantikan karena upahmu besar di surga. Tujuan final destination saudara bukan dunia, saudara. Tangkap ya. Final destination kita sebagai orang benar bukan bangun kerajaan harta, bisnis, kerajaan depositomu besar-besar di dunia, tapi sekali lagi final destination kita adalah di surga. Kenapa hari ini kita tidak bisa bangkit? Sudahlah, memang kenyataan fakta ikut Kristus hari ini yang masuk eliminasi, yaitu sedikit yang terpilih, harus legowo, rela. Saudara babak belur, rela. Yakinlah, selama kita babak belur cuman sesaat, tidak ada satupun yang patah. Yakin, kalau sudah tidak ada satupun yang patah, berarti jaminan Tuhan itu jaminan mutu.
Saudara percaya, hari ini semangat aja. Kenapa Tuhan suruh berbahagia? Tuhan bilang gini, lawang gak ada satupun yang patah. Rumah tanggamu mau babak belur, keuanganmu babak belur, kesehatanmu babak belur. Aku penjamin hidupmu, garansi. Kalau aku pulihkan semuanya, tidak ada satupun yang patah, malah kamu bisa bersorak-sorai. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan hidupmu akan seperti bermimpi dan kau akan bersorak-sorai. Itu berarti tidak ada yang salah dengan firman ini. Ada banyak orang berpikir firman ini salah penempatannya. Mestinya kalau sudah miskin ya nggak mungkin berbahagia. Pasti bersedihlah pada saat engkau miskin. Tuhan pada saat duka cita kok disuruh bersuka cita. Tuhan salah. Enggak saudara. Firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kita hari ini tahu alasannya pasti. Kenapa kita disuruh malah bersuka cita. Sudah disuruh kata berbahagia di ayat 12. Disuruh bersuka cita bergembira. Luar biasa ya. Kita ini 3B lo ngalami walaupun semakin dipersempit ruang geraknya orang benar. Karena bergembira, bersuka cita, berbahagia. Keren ya Tuhan itu. Saya kalau ngerenungin firman itu Tuhan bilang gini, Eli gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah sedih, gak usah lebay, gak usahlah membesar-besarkan masalah. Tuhan sudah punya 2 anak, gak pulang rumah. It's okay. Itu waktu kau gak berdaya, waktu engkau berduka cita, bertubi-tubi. Jujur, orang sudah lihat suami nikah siri aja sedih, punya anak 1, sedih 3 bulan lah, hamil lagi punya anak 2. Jujur, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan cukup Tuhan, gak kuat. Tuhan kalau ngegas saya jangan digaspol gini toh Tuhan. Kayak Tuhan gas, sudah digas. Tuhan mau ambil nafas sejenak toh Tuhan. Tuhan tolong, ini manusia Tuhan, gak kuat. Enggak, Tuhan bilang dalam hidup saya enggak akan melampaui kekuatanmu. Karena kamu enggak baca surat cintaku. Waktu saya ditunjukin surat cinta di Matius 5, saya mulai merenungkan saudara. Iya benar juga ya. Tuhan bilang gini, kamu berpikir dengan apa yang aku sediakan di depan itu total berbeda. Yang kamu pikir hanya besarkan masalah. Tuhan, nikah siri punya 2 anak, enggak pulang, Tuhan enggak. Tuhan bilang gini, tidak ada satupun yang tulangmu yang patah Eli. Tidak ada satupun yang rugi dalam hidupmu ketika engkau tetap setia menjalani prosesku. Orang dunia sudah mengatai engkau, kasihan deh lu, malang nasib lu, syukurin, it's okay. Tapi aku sebagai Tuhan Allahmu hari ini, aku sudah sediakan yang namanya kebahagiaan, kesukacita yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa di depan. Makanya yuk kita bangkit hari ini. 3 hal, setelah itu saya selesai. Kemarin saya sudah bahas sekilas, nanti saya tunjukin ayat-ayat apa yang menunjang kita hari ini. Gak ada alasan untuk kita hari ini membesar-besarkan masalah di tengah pencobaannya bertubi-tubi, duka citanya bertubi-tubi, bahkan kau dibawa pada fase miskin. Orang miskin tuh sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, wong sudah miskin. Ini akal sudah habis akal. Orang miskin tuh sudah tidak bisa mikir saudara. Sudah akalnya sudah habis, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu orang miskin. Tapi anehnya Tuhan tetap berkata, nak berbahagialah, upahmu sangat besar di surga. Jangan anggap waktu engkau miskin tidak bisa apa-apa, aku tidak sanggup pulihkan kehidupanmu. Memang aku sengaja menunda waktu pemulihanmu karena aku lagi persiapkan satu proyek besar yang akan kau nikmati. Wow, itu sebabnya yuk kita belajar hari ini di 2 Tawarik 15 ayat 7. Bagaimana mental orang yang hari ini bergembira, hari ini bisa bersuka cita. Ya, itu tadi ada kata yang berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Upah lagi. Lihat ya,
Kamu ini kuatkan hatimu. Jadi hari ini tidak ada orang yang membesar-besarkan masalah. Coret ya. Jangan coret. Tuhan bilang gini, yuk kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Tetap hari ini usaha untuk bangkit karena besar upahmu. Tuhan mengingatkan kita lagi, selain upahmu besar di surga, upah di bumi juga sudah Tuhan sediakan. Makanya 2 Tawarik 15 ayat 7, ini ayat yang membawa saya bisa berjalan 15 tahun. Setiap kali iblis datang dengan fakta, saya selalu berkata, Eli, kuatkan hatimu. Eli harus jangan pernah lemah semangat. Semangat Eli, kuatkan hatimu. Bangkit, usaha untuk bangkit. Karena Tuhan sudah sediakan upah di bumi, upah di surga itu besar. Upahmu di bumi besar, upahmu besar di surga, upahmu besar di bumi. Makanya hari ini kuatkan hati, tetap semangat. Nah, usaha untuk bangkit. Siapa yang lagi jatuh, bangkit. Sudah berusaha untuk baik tapi tetap lihat keadaan yang buruk, bangkit. Bangkit, kuatkan hati, semangat, bangkit. Usaha untuk bangkit. Orang gak gampang, saudara. Kalau sudah jatuh ditimpa tangga, saudara, akal logikanya untuk bangkit itu butuh usaha, saudara. Bayangin ya, kalau sudah jatuh ditimpa tangga 1 masih enak. Kalau sudah ditimpa tangganya 5, saudara ada di posisi bawah. Perlu usaha nggak? Jelas. Kalau kita jatuh nggak ditimpa tangga, kita langsung bangkit, saudara. Tapi waktu posisi ditimpa tangga 1 aja, saudara harus bangkit. Itu perlu usaha, karena ini ada tangga yang menimpa saudara. Tapi sekali lagi firman ini mengajak kita malam ini, yuk kita harus punya mental tidak membesarkan masalah. Coret, jangan jadi orang benar yang lebay, tapi jadilah orang benar, yaitu hari ini kuatkan hati, tetap semangat, usaha untuk bangkit. Tangkap ya, kuatkan hati, tetap semangat, bangkit. Jangan sampai saudara hari ini malah terpuruk. Saudara percaya, saudara tidak akan pernah patah. Waktu saudara bangkit, melawan tangga yang jatuhi saudara bertubi-tubi, pencobaan bertubi-tubi, duka cita bertubi-tubi, miskin. Jujur, orang miskin karena kenapa? Karena sudah jatuh ditimpa tangga 1, 2, 3, 4, 5. Saudara semakin tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mau kuatkan hati. Yuk bangkit. Ketika bangkit, rohmu bangkit, imanmu bangkit, pengharapanmu bangkit. Saudara bukan bangkit pakai kekuatan kita sudah tidak bisa apa-apa. Bukan bangkit tunggu hutang dulu, enggak saudara. Yang saya maksudkan bangkit itu karena imanmu bangkit, pengharapanmu bangkit. Ketika iman pengharapanmu bangkit, maka engkau akan lihat bagaimana ada upah yang besar di bumi dan di surga. Itu sebabnya yuk kita lihat satu persatu. Kuatkanlah hatimu, setelah itu kita selesai. Roma 8 ayat 35 selalu menjadi ingatan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, gak ada. Yang pertama, hari ini percayalah, jangan panik. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Walaupun hari ini bahaya pelakor makin menjadi-jadi, bahaya hutangmu, bahaya toko sepi, bahaya PHK, tidak punya uang, bahaya tabungan makin minus Bu Eli, bahaya makin minus. Akal logika saudara berkata tidak cukup Tuhan, tidak cukup Tuhan, tidak cukup Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mau buat kita, yuk kuatkan hati. Percayalah, masalah dengan kasih Kristus mana yang jauh lebih besar. Kalau firman berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, itu berarti masalahmu dengan kasih Kristus, jelas kasih Kristus jauh lebih besar. Karena tidak ada yang bisa memisahkan. Tangkap ya, hidup saudara itu sama kasih Kristus itu sangat dekat. Jadi waktu istilahnya kalau ada bahaya,
bahaya apapun, tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Tangkep ya, walaupun sekarang jerat hutangmu besar, pelakor sudah mulai acting mau hamil 1, hamil 2. Saudara percaya, gambaran Tuhan, saudara dan kasih Kristus itu satu sinergi. Makanya Tuhan berkata gini, tidak ada satupun yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Tangkep ya, itu berarti gambaran Kristus dengan saudara, kasih Kristus itu erat. Tidak ada yang bisa memisahkan. Coba, saudara, kalau saudara lagi pegang tangan seperti ini, kira-kira kalau saudara tarik ini tidak bisa lepas loh saudara. Tangkap ya, itulah gambaran yang Tuhan berikan. Siapakah yang bisa memisahkan bahaya pedang, kelaparan, penganiayaan, kesesakan? Ini tidak bisa lepas saudara. Coba, saudara kalau posisi ini mau dilepas seperti apapun, ini tidak bisa. Itu gambarannya. Tangkap ya. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 10. Apa yang saudara lakukan hari ini kalau saudara menguatkan hati? Jangan panik. Tidak usah besarkan masalah. Semakin dibesarkan masalah, semakin panik. Jangan panik, karena tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dan saya hari ini, apapun yang terjadi, tidak usah dibesarkan masalah. Miskin, jalani. Duka citanya banyak, jalani aja. Pencobaannya banyak, jalani. Itu tadi, bertubi-tubi, jatuh, ditimpa tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, semuanya bertubi-tubi menimpa saudara. Tapi malam ini Tuhan berkata, jangan takut. Selama aku menyertai engkau, jangan bimbang. Aku Allahmu, aku yang akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan membawa engkau dengan tangan kananku, jaminannya kemenangan. Luar biasanya Tuhan, kalau dia berkata saudara yang lagi ngalami keadaan sudah miskin, tidak punya apa-apa, tidak berdaya, arah hidup saudara harus berbahagia. Kenapa? Karena ini arahnya membawa kemenangan. Tangkap ya saudara, sudah kasih tidak bisa dipisahkan. Berarti ini tetap ada pemeliharaan Tuhan. Dan arah hidup saudara dalam on the way itu dibawa Tuhan membawa kemenangan. Jadi sekali lagi, mental kuatkan hati, jangan panik. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Jangan bimbang, sebab Tuhan meneguhkan dan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, jangan menyerah, sebab Tuhan membawa kita pada jalan kemenangan. Hari ini orang benar harus punya mental. Jangan panik, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Saudara percaya ada satu kata firman yang bagus di Keluaran 14 ayat 14 yang sering kita dengar. Tuhan yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Bagian saudara adalah diam, bagian Tuhan berperang. Anggap ya. Jadi bagian saudara, jangan saudara yang berperang, putar otak, cari jalan keluar, cek WhatsApp suami. Itu saudara yang berperang. Tapi sekali lagi, hari ini di tengah kau mengalami keadaan yang sulit, pastikan kuatkan hati. Karena kalau Tuhan yang berperang, Tuhan cuma minta buat saudara, tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh menyerah. Tangkap ya. Tapi harus diam, tenang. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, Tuhan berperang, saudara diam. Tidak boleh menyerah, tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh penyerah. Karena semua ini akan dibawa pada kemenangan. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus, jadi tidak usah panik. Walaupun goncangannya banyak, ini tidak bisa pisah saudara. Tangkap ya, saudara tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Saudara tidak boleh bimbang, khawatir, karena Tuhan itu adalah meneguhkan dan menolong kita semuanya. Itu yang dimaksud kuatkan hati. Yuk yang kedua, jangan lemah semangat. Kenapa? Satu poin kita selesai. Tidak usah lemah semangat. Hari ini yang sudah letih, loyo, lesu, lunglai, katakan semangat, semangat. Katakan sama iblis, iblis, semua boleh terjadi. Aku boleh dibawa titik ambang batas kekuatanku. Tapi yang aku tahu, semuanya tidak akan melampaui kekuatanku.
Semuanya akan ada waktunya Tuhan. Masa dan waktunya semuanya akan menjadi indah. Saudara, perlu ini dibuat primbon, saudara. Kalau iblis mulai datang dengan berbagai macam masalah yang membuat saudara kecil hati, saudara mulai katakan, aku percaya semuanya tidak akan melampaui kekuatanku. Semuanya akan menjadi indah dan semuanya ada waktunya Tuhan. Aku hari ini sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika itu engkau ucapkan, maka semangat kita akan muncul. Jalani aja. Kalaupun saudara lagi ngalami miskin, ngalami pencobaan yang berat hari ini, jangan besarkan masalah, tapi bangun semangat. Yaitu apa? Semuanya tidak akan melampaui kekuatanku. Tidak usah lebay, tidak usah melo, tidak usah hari ini terpuruk. Sudahlah, semuanya tidak melampaui kekuatan saudara. Semuanya akan menjadi indah. Saudara mau takut apa? Kalau perpanjangan waktunya Tuhan buat saudara itu tidak menjadi indah, menjadi baik, saudara perlu takut apa? Kalau semuanya ada waktunya Tuhan, berarti waktunya Tuhan itu pasti menjadi indah. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, yuk, semuanya tidak akan melampaui kekuatan. Semuanya itu akan ada waktunya Tuhan. Semuanya akan menjadi indah. Hari ini tidak bisa. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau teriak-teriak di tengah saudara sudah ambang batas kekuatan. Tuhan bilang seperti waktu di pesta di Kana, sabar ibu, belum waktuku. Malam ini juga Tuhan berkata buat setiap saudara dan saya yang sudah, Tuhan bonyok babak belur, 3B bonyok babak belur, berdarah-darah, aduh Tuhan. Saya dulu nangis saudara, Tuhan bonyok sudah, babak belur sudah, berdarah-darah sudah, stop Tuhan, gak kuat. Itu waktu tahun kelima saudara. Tapi Tuhan berkata, belum waktuku. Kalau engkau paksa waktuku, nanti tidak jadi indah. Sabar Eli. Apa yang aku izinkan perpanjangan, ndak usah protes. Wong menjadikan kamu indah kok kamu marah. Hari itu saya juga marah, protes sama Tuhan, tapi Tuhan datang, ndak akan melampaui kekuatanmu. Tenang ya Eli. Semuanya ada waktuku dan semuanya akan menjadi indah. Makanya tetap semangat. Yang terakhir, kenapa kita harus tetap berusaha bangkit? Usaha untuk bangkit. Walaupun rasanya, aduh Tuhan, rasanya Tuhan, itu tadi tidak enak saudara. Ya, kalau orang sudah diambang batas kekuatan semuanya tidak enak. Ayat yang paling kita hari ini jadi kekuatan itu Mazmur juga 145 ayat 9 sampai 10. Jadikan primbon saudara. Mazmur 145 ayat 9 sampai 10. Tuhan itu baik kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Tidak peduli masalahmu mau babak belur, bonyok, suamimu mau tidak pulang, hari ini kau difitnah, kau ditipu orang sampai uangmu habis. Hari ini ada berita sukacita. Di tengah bangkrutmu, di tengah uangmu dibawa kabur, di tengah suamimu dibawa kabur oleh ani-ani pelakor, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Mazmur 145 ayat 9 sampai 10. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. 3 hal. Hari ini berusaha bangkit, kenapa? Masih ada Tuhan yang baik, masih ada Tuhan yang penuh rahmat, masih ada Tuhan yang mengasihi semua orang yang dijadikan, termasuk saudara dan saya. Buat apa kita harus terpuruk? Bangkit saudara. Hari ini masih ada Tuhan. Selama ada Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang mengasihi saudara, saudara harus bangkit. Dengan apa? Saudara, selain saudara punya iman, pengharapan, firman Tuhan mengajak apa? Hari ini yuk bersyukur dan pujilah Tuhan. Orang yang cirinya bangkit tidak akan pernah membesarkan masalah lagi, tidak pernah lagi memuji-muji masalah. Tapi orang yang hari ini berusaha bangkit, dia akan bersyukur dengan apa yang ada. Seperti firman Tuhan katakan, segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Jadi tidak ada yang membesarkan masalah. Hari ini yuk, kalau kita pada posisi hari ini berusaha bangkit, tetap bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu, bangkitkan rasa syukurmu, bangkitkan pujian saudara buat Tuhan, bukan kepada masalah lagi. Pastikan waktu saudara berusaha bangkit, salah satu persatu
tangga ini akan diambil oleh Tuhan. Dan saudara pasti bangkit, tidak ada satupun. Akhirnya di akhir perjalanan hidup kita, semua tangga, semua pencobaan, semua kemiskinan yang menimpa kita, kita akan bangkit berdiri kembali. Kenapa? Karena kita sedang dibawa kepada Tuhan, kepada jalan kemenangan. Percayalah, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang mengasihi, itu ada di pihak saudara. Hari ini tidak ada alasan untuk saudara hari ini membesarkan masalah lebay. Tapi malam ini Tuhan mau setiap saudara tidur hari ini dengan nyenyak. Berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah. Tangkap ya. Yuk kita tutup dalam doa. Malam ini tidak ada orang yang lagi-lagi terpuruk. Sudah, kalau ajakan Tuhan bergembiralah, berbahagialah, bersukacitalah, maka bagian kita adalah menguatkan hati, tetap semangat, tetap usaha untuk bangkit. Karena ada penghiburan, ada jaminan tidak satupun tulangmu yang patah, bahkan ada satu kemenangan yang Tuhan berikan. Upahmu besar di bumi dan di surga. Saudara ini hari ini kalau sudah ngerti firman, saudara tidak bisa merenungkan firman malam ini, saudara keterlaluan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan sampai kendor. Percayalah, kita sedang dalam perjalanan dibawa kepada kemenangan. Tanganku akan membawa setiap tangan orang benar hari ini membawa pada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang onset di Surabaya ketemu saya, jangan pelit dengan waktu, harus semangat ya. Orang yang semangat akan memuji Tuhan, bersyukur di rumah Tuhan. Itu tandanya orang yang hari ini akan melihat kemenangan. Bapa, terima kasih. Malam ini kami mau beristirahat. Biar Tuhan yang mengambil alih semua beban kami. Kami tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh iblis dengan keadaan miskin, duka cita, jatuh tertimpa tangga. Hari ini ada banyak duka cita air mata kami. Tapi kami mau belajar taat akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sampai ketemu besok. God bless.